Halo, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Kita awali pagi ini dengan berita dari Komisi 10 DPR RI yang mendorong peningkatan dukungan program dan anggaran bagi pelaku ekonomi kreatif, khususnya di Kampung Purun, Kalimantan Selatan. Purun adalah tanaman jenis rumput-rumputan yang sering dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan anyaman. Komisi 10 DPR RI mendorong peningkatan dukungan program dan anggaran bagi pelaku ekonomi kreatif, khususnya di Kampung Purun, Kalimantan Selatan. Purun adalah tanaman jenis rumput-rumputan yang sering dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan anyaman. Pengadaan mesin pengolahan purun, pelatihan SDM, serta peningkatan anggaran pemasaran produk purun harus segera dilakukan pemerintah. Dalam kunjungan kerja ke Kampung Purun, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Abdul Fikri Fakih mengatakan, industri ekonomi Kampung Purun harus didukung oleh riset dan teknologi, sehingga produk yang dihasilkan dapat berkualitas dan bersaing di pasar global. Fikri mendesak agar bantuan mesin pipih purun, pelatihan SDM, dan strategi pemasaran menjadi program prioritas pemerintah. Untuk kemudian didorong, saya tadi melihat bahwa mesin untuk memipihkan itu juga masih era mekanik. Jadi belum berubah menjadi mungkin ke CNC atau apa lebih. Karena kalau diperhatikan lebih bagus dan ada link antara industri ekonomi kreatif dengan perguruan tinggi misalnya, maka riset itu sangat berarti baik itu dari produksi maupun sampai nanti ke pemasaran, karena ini belum ada cerita bahwa ini diekspor dan sebagainya. Padahal harga udah bagus saya kira, kualitas juga saya kira nggak jauh lah dari negara-negara lain. Kampung Purun merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Banjarbaru. Oleh karena itu, Fikri berharap koordinasi antara pusat dan daerah terus ditingkatkan demi pengembangan industri kreatif yang semakin baik. Dari Kalimantan Selatan, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Menjelang Natal 2023 dan juga Tahun Baru 2024, di sini Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan ke Provinsi Jawa Timur. Tentunya untuk melihat kesiapan infrastruktur transportasi seperti posko Nataru di stasiun Pasar Turki, dan juga peninjauan ruas tol dan pelabuhan laut Tanjung Perak. Menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan ke Provinsi Jawa Timur untuk melihat kesiapan infrastruktur transportasi seperti posko Nataru di Stasiun Pasar Turi, peninjauan ruas tol, dan pelabuhan laut Tanjung Perak. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Santana Putra, mengapresiasi kesiapan angkutan Nataru yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Meski demikian, Edi mengingatkan agar pemerintah bersiap menghadapi lonjakan arus balik dengan melakukan antisipasi kemacetan dan potensi penumpukan pada rest area. Diantisipasi karena ada lonjakan dari kendaraan, baik itu kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, yang paling banyak pribadi, itu di pintu tol, exit tol, pintu tol tentu banyak kan, jangan sampai antriannya panjang gitu. Jadi diperbanyak card reader, jadi petugas mendekati driver gitu. Supaya lebih cepat gitu. Kemudian rest area, harus ada manajemen rest area. Nah ini juga harus diantisipasi. Penumpukan akan terjadi di situ. Nggak muat lagi rest area. Oleh karena itu harus dibatasi waktunya, ada pengaturan-pengaturan. Selain itu, Edi juga meminta agar BMKG melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait aplikasi Info BMKG sebagai acuan bagi masyarakat untuk mengantisipasi cuaca buruk selama perjalanan. Dari Jawa Timur, Akbar Prayoga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pemilu semakin dekat, segala elemen dalam persiapan pesta demokrasi 5 tahunan Indonesia ini dipastikan bekerja dengan baik. Salah satunya netralitas penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah. Tentunya informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Intensitas politik yang tinggi dan pendeknya masa kampanye menimbulkan peluang adanya benturan atau gesekan antar peserta pemilu. Untuk itu Komisi 2 DPR RI meminta penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah bersikap netral jelang pemilu 2024. Komisi 2 DPR RI meminta penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah bersikap netral agar tercipta pemilu yang luber dan jurdil. Saat kunjungan kerja reses ke Provinsi Bali baru-baru ini, anggota Komisi 2 DPR RI Mardhani Alisera mengatakan intensitas politik yang tinggi dan pendeknya masa kampanye menimbulkan peluang adanya benturan atau gesekan antara peserta pemilu. Untuk itu, ia meminta penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, serta pemerintah daerah untuk selalu menjaga netralitas. Sementara itu, terkait kasus data pemilih tetap atau DPT yang bocor, Mardhani meminta KPU segera mengungkap secara transparan pihak-pihak yang terlibat. Ini satu perkara besar karena data itu banyak sekali gunanya. Bahkan bisa digunakan untuk kepentingan pemilu dengan punya data yang lengkap, dengan profiling anak muda, kelas sosial CDE, dengan akurasi yang tinggi karena sudah DPT, itu bisa jadi treatment yang akurat bagi mereka yang ingin curang. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Toha menilai persiapan pemilu di Provinsi Bali sudah baik. Bahkan menurutnya, Provinsi Bali bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Terkait usulan KPUD Provinsi Bali yang akan meniadakan baliho dan menggantinya dengan media elektronik, Toha berpendapat baliho masih tetap diperlukan, namun penempatannya harus sesuai dengan aturan. Karena ini sudah maju, ada usulan untuk kampanye secara digital, nggak usah pakai baliho yang ngotor-ngotori jalanan atau motor yang nggak rapi dan sebagainya, bahkan bahaya kalau balihonya ambruk atau jatuh. Akan tapi tadi saya sampaikan baliho masih penting, masih perlu, tapi ditata dengan baik. Dari Provinsi Bali, Syahroni TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah menugaskan PT Pos Indonesia untuk mendistribusikan logistik pemilu 2024 karena PT Pos cukup berpengalaman dan juga profesional di bidang pengiriman logistik. Tentunya pemirsa, Komisi 6 DPR RI menegaskan PT Pos harus menjaga netralitas dan juga integritasnya untuk melancarkan pesta demokrasi di tahun depan. Pemerintah menugaskan PT Pos Indonesia untuk mendistribusikan logistik pemilu 2024 karena PT Pos dinilai cukup berpengalaman dan profesional di bidang pengiriman logistik. Komisi 6 DPR RI menegaskan, PT Pos harus menjaga netralitas dan integritasnya untuk melancarkan pesta demokrasi di tahun depan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung menilai, PT Pos telah merancang sistem dan desain cukup baik dalam pendistribusian logistik pemilu. Namun, PT Pos Indonesia perlu memastikan ketepatan waktu dan titik distribusi. Nanti memang PT Pos sebagai pelaksananya itu harus benar-benar ya memastikan ketepatan waktu, terus kemudian titik pengantarannya, dan ini juga karena terkait dengan pemilu harus trust-nya tinggi ya. Jadi harus benar-benar memastikan netralitas, jadi supaya jangan menimbulkan kecurangan-kecurangan. Selain distribusi logistik pemilu, PT Pos juga ditugaskan untuk mendistribusikan berbagai bantuan sosial pemerintah bagi keluarga penerima manfaat.
Anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto mendorong PT POS berkoordinasi dengan Kementerian Sosial melakukan pemutakhiran data DTKS dari temuan PT POS di lapangan. Nah, yang pertama ini bansos. Kalau nggak tepat sasaran dan di lapangan sering kita temukan kok si dia kaya, dia punya mobil dapat bansos. Ini yang miskin kok nggak dapat. Nah, apa yang harus dilakukan oleh PT POS Indonesia? Efektivitasnya itu dipertanyakan. Bisa nggak ini dilakukan oleh PT POS Indonesia? Dari Bandung, Jawa Barat, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Jelang pemilu, netralitas jajaran kepolisian menjadi perhatian serius Komisi 3 DPR RI saat kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah. Polri dinilai harus adil menindak tanpa pandang bulu jika terjadi pelanggaran aturan. Jelang pemilu, netralitas jajaran kepolisian menjadi perhatian serius Komisi 3 DPR RI saat kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto menyatakan telah berkoordinasi dengan Kepolisian Jawa Tengah untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada setiap pelaksanaan tahapan pemilu. Terlebih, masa kampanye di bulan Desember ini berbarengan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru. Sehingga perlu ekstra pengamanan agar pergerakan massa dapat terkendali. Lebih khusus, Bambang Wuryanto berpesan pihak kepolisian harus netral dalam mengawal tahapan pemilu. Artinya, Polri harus adil menindak tanpa pandang bulu jika terjadi pelanggaran aturan. Maka dipastikan tadi kepastian Pak Kapolda, Polri netral penuh. Polri akan menjaga ketertiban dan keamanan, nggak ikut-ikutan dalam urusan pertandingan pemilu. Itu yang poin utama dulu. Dan beliau pintunya terbuka, HP-nya dibuka. Setiap waktu kita bisa berkomunikasi. Kalau ada hal-hal yang keluar dari jalur, bisa langsung diinfo ke beliau. Oke, jadi seluruh jajaran tadi sudah diperintahkan seluruh Kapolres Jawa Tengah datang. Termasuk Kapolrestanya, Kapolrestabes. Dalam pemaparannya, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi mengatakan pihaknya akan menempatkan personel di 117.000 TPS yang ada di Jawa Tengah. Berbagai simulasi juga telah dilakukan agar pengamanan pemilu dapat berjalan lancar. Dari Semarang, Jawa Tengah, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Eksploitasi sumber daya alam dan juga mineral telah dinikmati lebih dulu oleh negara-negara maju. Sementara itu pemirsa, negara-negara berkembang hanya menerima dampak perubahan iklim dari eksploitasi tersebut. Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-15 atau COP15 pada tahun 2009 telah mencatatkan komitmen negara-negara maju dalam pembiayaan iklim di negara-negara berkembang. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09.
Tanggal 11 November 2023 lalu suhu bumi mencapai rekor tertingginya selama 30 tahun, yaitu 2 derajat Celcius lebih panas dibandingkan suhu pra-industri. Selain itu, perubahan pola curah hujan dan juga kekeringan menyebabkan gagal panen, khususnya di Indonesia. Akibatnya terjadi kelangkaan berbagai komoditas bahan pangan dan juga melonjaknya harga. Bahkan terjadi bencana kelaparan yang merenggut nyawa puluhan orang di Yahukimo, Papua. Untuk itu, DPR menagih komitmen negara-negara maju dalam COP20 yang diselenggarakan di Dubai beberapa waktu lalu. Pasalnya, alarm krisis perubahan iklim telah berbunyi. Negara berkembang tidak memiliki kemampuan anggaran, teknologi maupun skill untuk menanggulangi hal ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Eksploitasi sumber daya alam dan mineral telah dinikmati lebih dulu oleh negara-negara maju. Sementara itu, negara-negara berkembang hanya menerima dampak perubahan iklim dari eksploitasi tersebut. Untuk itu, Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-15 atau COP15 pada tahun 2009 telah mencatatkan komitmen negara-negara maju dalam pembiayaan iklim di negara-negara berkembang. Komitmen yang disepakati di Copenhagen tersebut terus dihitung secara matang, difinalisasi dan disetujui menjadi Paris Agreement pada 2016 silam. Artinya, telah 14 tahun sejak perjanjian ini diinisiasi, negara maju berkomitmen membantu pendanaan perubahan iklim sebesar 100 miliar dolar Amerika atau senilai 1,5 kuadriliun rupiah per tahun. Namun hingga kini realisasinya nihil. Negara berkembang hanya mendapatkan dampak kerusakan yang ditimbulkan, mulai dari peningkatan suhu bumi, gelombang panas yang sangat tinggi, bencana alam, hingga kekeringan, yang belakangan jadi biang kerok melonjaknya harga berbagai komoditas pangan. Ada sesuatu yang harus dia bangun akibat daripada rusaknya iklim ini, dan kita harus memikirkan bagaimana insentif terhadap mereka yang ikut menanggung akibat dari kemajuan teknologi yang lebih dulu dinikmati oleh negara-negara maju atau negara teknologi dunia seperti itu. Tanggal 11 November 2023 lalu, suhu bumi mencapai rekor tertingginya selama 30 tahun, yaitu 2 derajat Celcius lebih panas dibandingkan suhu pra-industri. Selain itu, perubahan pola curah hujan dan kekeringan menyebabkan gagal panen, khususnya di Indonesia. Akibatnya, terjadi kelangkaan berbagai komoditas pangan dan melonjaknya harga. Bahkan, terjadi bencana kelaparan yang merenggut nyawa puluhan orang di Yahukimo, Papua. Untuk itu, DPR menagih komitmen negara-negara maju dalam COP28 yang diselenggarakan di Dubai beberapa waktu lalu. Pasalnya, alarm krisis perubahan iklim telah berbunyi. Negara berkembang tidak memiliki kemampuan anggaran, teknologi, maupun skill untuk menanggulangi hal ini. Karenanya, negara maju tidak boleh lari. Tidak semua negara memiliki resources. Kita juga ingin berkomitmen agar developed countries yang sudah memiliki komitmen, keinginan, sudah berjanji untuk memberikan climate fund yang nilainya setiap tahunnya 100 miliar US dollar, tentu mereka kita ingin untuk tetap memberikan komitmen dan dukungan. Kita sudah terlambat minimal 2 tahun dari komitmen itu. Dan tahun ini sudah mulai komitmen itu dipenuhi, tapi masih cukup banyak dan cukup besar kebutuhan dana. Dihitung itu minimal lebih dari 200 miliar US dollar setahun untuk mitigasi climate change. Selain itu, PBB menyebut perempuan merupakan kelompok paling rentan terdampak perubahan iklim. Pasalnya, dari 1,3 miliar masyarakat miskin, 70%-nya merupakan perempuan, yang sebagian besarnya menggantungkan ekonomi dari sumber daya alam yang terancam krisis iklim. Kebijakan publik juga masih belum berpihak pada perempuan, sehingga membatasi akses perempuan terhadap pelatihan, teknologi, hingga pembiayaan perbankan.
Untuk itu, keterlibatan perempuan dalam diskusi dan pengambilan keputusan terkait perubahan iklim sangatlah penting. Parlemen perempuan itu ada dampak positifnya, yaitu adalah kecenderungan mereka untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang lebih ada manfaatnya jangka panjang gitu, baik itu berkaitan mengenai sustainability atau sustainable growth, sustainable development, itu menjadi salah satu fokus para perempuan gitu. Di tengah keterbatasan anggaran, Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin dalam memitigasi perubahan iklim. Berbagai hal ditempuh, termasuk mempercepat pembahasan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan di DPR agar target nol emisi karbon pada 2060 dapat dicapai. Namun, upaya ini membutuhkan pembiayaan jumbo, sehingga lagi-lagi komitmen negara maju terus dinanti. Untuk itu DPR meminta seluruh negara fokus memitigasi kerusakan bumi yang kian parah. Jangan lagi ada interupsi, termasuk perang yang menyebabkan upaya penyelamatan iklim terus terhenti. Menghambat upaya penurunan iklim, apalagi bicara tentang mereka yang rawan terhadap berbagai perubahan iklim, tetapi kita lihat ini seperti yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Gaza, warga Palestina, jelas-jelas ini menghambat dan sangat ironis terjadi di tengah pembicaraan tentang perubahan iklim. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Desember menjadi bulan yang paling dinantikan bagi kita tentunya pemirsa. Selain menjadi bulan pergantian tahun, Desember juga menjadi bulan perayaan Natal. Tentunya pemirsa, tradisi Natal tidak hanya dirayakan di Indonesia, namun juga di beberapa negara. Yang tentunya setiap negara memiliki tradisinya masing-masing. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Natal selalu identik dengan pernak-pernik dan tradisi unik di setiap negara. Di Filipina, tradisi Natal identik dengan festival Parol atau festival lampion raksasa yang diadakan di berbagai kota. Nah, sedangkan di Norwegia, Natal itu identik dengan biskuit jahe atau gingerbread yang berkembang menjadi tren warga Norwegia hingga kini. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan tradisi Natal di berbagai belahan dunia pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Desember tiba. Mendengar kata Desember, tentu yang terbesit di benak kita salah satunya adalah Natal. Ya, apa sih yang pemirsa tunggu-tunggu di momen Natal? Berlibur, berkumpul bersama keluarga, atau tradisi bertukar kado Natal nih? Ternyata tiap daerah memiliki cara uniknya masing-masing loh pemirsa ketika merayakan Natal. Yuk kita lihat gimana negara-negara di berbagai belahan dunia merayakan Natal. Jólapokkaflot. Di Islandia ada tradisi Jólapokkaflot
atau disebut banjir buku saat Natal. Masyarakat di Islandia biasa menikmati momen Natal dengan membaca buku-buku. Ketika bertukar kado Natal, mereka juga biasa menghadiahkan buku-buku. Selain itu, Natal di Islandia dirayakan selama 13 hari. Setiap malam Natal, anak-anak di Islandia dikunjungi oleh 13 Yolets. Sama seperti cerita Sinterklas, konon Yolets akan memberikan hadiah kepada anak-anak yang dianggap berperilaku baik. Menyantap Kentucky Fried Chicken. Di Jepang, Natal bukan hari libur nasional, tetapi warganya tetap merayakan Natal dengan tradisi yang unik. Saat Natal, keluarga-keluarga di Jepang akan mengunjungi Kentucky Fried Chicken untuk makan ayam goreng. Tradisi ini disebut Kurisumasu Niwa Kentucky. Warga Jepang rela antri berjam-jam, bahkan memesan dari berbulan-bulan sebelumnya. Membuat biskuit jahe. Di Norwegia sudah menjadi tradisi untuk membuat biskuit jahe atau gingerbread ketika memasuki masa Natal. Tradisi ini berkembang hingga menjadi tren. Masyarakat di Norwegia membuat kota biskuit jahe yang menarik disebut pepperkakebyen. Bahkan kota biskuit jahe di Bergen, Norwegia pernah menjadi yang terbesar di dunia. Parol atau Festival Lampion Raksasa. Parol adalah lentera tradisional yang menjadi simbol khas Natal di Filipina. Desain parol sebenarnya bervariasi, tapi bentuk salbat atau bintang 8 sudut adalah yang paling umum. Sekarang parol semakin modern dengan desain dan teknologi terkini. Festival Parol menjadi festival lampion raksasa yang diadakan di berbagai kota di Filipina saat Natal. Itu dia beberapa tradisi merayakan Natal di berbagai belahan dunia. Beragam dan unik ya. Kalau di daerah pemirsa, gimana nih tradisi perayaan Natalnya? Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyelap dan juga menindaklanjuti dan juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya Dedi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri